Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Baik, kembali lagi Sobat Bersinar bersama saya Ulfa Arum Kartika dalam podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama dengan BNN Kabupaten Tanggamus. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Republik Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Agus Irianto yang telah bersedia untuk hadir dan membersamai kita semua di podcast Sudut Pandang bersama dengan BNN Kabupaten Tanggamus. Dan tentunya hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relatable dan juga menarik untuk dibahas nih Sobat Bersinar yang ada di rumah. Seperti yang Sobat Bersinar ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki kepada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang akan jatuh pada bulan Juni pada tahun 2025. Dan tentunya kita perlu mengetahui nih, kita ngobrol dengan Bapak yang tentunya juga sudah akrab nih Pak dengan hubungan luar negeri karena di Hooker ya Pak ya gitu. Jadi Sobat Bersinar di rumah nih pengen tahu nih Pak. Jadi seperti yang sudah kita ketahui Bapak bahwasannya UNODC itu telah sudah merilis tema untuk HANI pada tahun 2025, yaitu adalah Breaking the Chains, Prevention, Treatment, and Recovery for All. Nah, kalau dari tema ini Bapak, yang mungkin kalau dari penerjemahan saya ya, Bapak sebagai penyuluh narkoba gitu, kita akan menitik beratkan kepada pencegahan dan juga kepada recovery atau healthcare nih. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini arah gerak kita itu terfokus kepada pencegahan dan recovery, dan bagaimana dengan bidang pemberantasan Bapak? Mohon untuk diberikan penjelasannya kepada Sobat Bersinar yang ada di rumah. Terima kasih. Kalau kita melihat bahwa slogan dari International Day Against Drugs Abuse 2025 yang menyatakan bahwa breaking the chains, terus prevention, treatment, and recovery for all, bukan berarti hanya itu yang kita lakukan, hanya itu mungkin yang dikedepankan, karena Indonesia sebagai anggota PBB dan di bawahnya kita juga menjadi anggota CND. Nah, seperti kita ketahui bahwa sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2027 Indonesia akan menjadi anggota CND, di mana menjadi anggota CND Indonesia punya privilege untuk bisa berbuat lebih banyak. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian terkait ini, slogan dari International Day Against Drug Abuse 2025, tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya yang tertulis di sini yang kita lakukan, tapi juga hal lain, karena Indonesia punya program yang dalam hal ini adalah strateginya BNN yang bukan cuma ini, tapi kita laksanakan bahwa semua bidang yang dijalankan BNN harus dijalankan, karena to tackle the drug problem atau memerangi permasalahan narkotika ini bukan hanya dengan prevention, treatment, dan recovery, tapi juga perlu eradication, perlu kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada community development, perlu kerjasama. Nah, itu semua hal yang harus kita lakukan secara simultan. Jadi bukan hanya yang disebutkan ini saja, tapi semuanya. Karena seperti kita ketahui bahwa masalah narkotika itu seperti iceberg, seperti gunung es. Gunung es itu ada yang sudah kelihatan di atas permukaan itu yang merupakan ancaman faktual,
itu nggak bisa dicegah lagi, itu harus diberantas. Nah, terus kemudian ada hasad. Hasad itu yang perlu pencegahan. Jadi ada hal-hal yang akan berpotensi menjadi kejadian nyata atau kejahatan narkotika, itu yang kita cegah. Kemudian bahkan lebih dibawa lagi di ini ya, di potensi gangguan di bawahnya atau faktor korelatifnya, itu harus kita lakukan langkah-langkah yang kita sebutnya adalah preemptive countermeasure. Harus ada effort-effort yang kita mencoba untuk melakukan ini ya, banyak kegiatan sehingga di potensi gangguan itu agar jangan tidak jadi gangguan tidak jadi tambah jadi ancaman yang faktual. Jadi step-step ini juga harus dilakukan bersama-sama. Kalau nanti kita cuma lakukan prevention saja, terus kita membiarkan yang sudah terjadi, nggak ada artinya. Semua kegiatan yang dimaksudkan untuk completely to tackle the drug problems. Gitu. Ya, kalau tadi yang Nova tangkap nih Pak dari penjelasan Bapak, jadi kita tuh punya step-step ya Pak dalam menanggulangi permasalahan narkotika, dan itu tidak boleh ditinggalkan satu sama lain gitu Pak ya, karena tidak akan menjadi maksimal gitu. Dan kalau sekarang nih Pak, berkaitan dengan hal tersebut, kami kan di BNN Kabupaten, karena kami lingkupnya di kabupaten. Saat ini di kabupaten itu kita tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Pak. Nah, bagaimana caranya Pak, kami sebagai insan-insan BNN yang ada di kabupaten itu kemudian baiknya menyampaikan gitu kepada masyarakat dengan baik ya, dengan bijak gitu bahwasannya dan tanpa mengurangi nilai-nilai dari BNN itu sendiri, bahwasannya di BNN Kabupaten itu saat ini kita tidak memiliki kewenangan untuk penyidikan. Oke, saya agak luruskan sedikit ya. Yang saya sampaikan tadi bukan berarti harus step-step gitu, tapi itu semuanya harus dilakukan secara bersama-sama, simultan, tidak by stepping, tidak, tapi secara simultan, secara bersama-sama, yaitu kegiatan pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi maupun kerjasama, kita harus lakukan secara bersama-sama. Kalau step-step nanti ada yang terputus, jadi harus secara bersama-sama, simultan. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa di BNN kabupaten kota itu bukan tidak punya kewenangan, tapi sementara tidak diaktifkan. Bukan berarti mati sedemikian rupa, itu tidak. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin karena satu dan lain hal ada fokus yang harus dibuat, yaitu fokus untuk misalnya pemberantasan itu lebih fokus ke BNN provinsi karena mungkin manpowernya lebih banyak. Sedangkan untuk kegiatan penyidikan di tingkat kabupaten kota itu bisa dilakukan mungkin collecting the intel. Dia melakukan pengumpulan data informasi, mematangkan, tidak melakukan kegiatan eradikasinya atau pemberantasannya, tapi hasil dari collecting intel itu disampaikan, ditulis demikian rupa, sampaikan ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti. Jadi tindakan pemberantasannya di provinsi, tapi datanya disuplai dari kabupaten kota. Itu. Ya, berarti BNN Kabupaten Kota itu tetap memiliki andil ya Pak ya tentunya. Betul. Ya, karena juga memiliki andil dalam pengumpulan bahan dan juga informasi yang akan disampaikan kepada BNN provinsi. Wah, jadi sobat bersinar yang ada di rumah sudah terjawab ya pertanyaannya selama ini, karena itu adalah sebagian besar Pak pertanyaan dari sobat bersinar yang ada di rumah nih, khususnya yang ada di wilayah kerja kami BNN Kabupaten Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu dan juga pesisir barat. Kenapa sih BNN Kabupaten nggak nangkep gitu Pak? Jadi mungkin itu sobat bersinar penjelasannya. Kemudian kita sedikit bergerak nih Pak ke pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan kondisi global Pak.
Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi global nih Pak, mungkin Sobat Bersinar yang ada di rumah juga ingin tahu Pak, kira-kira saat ini permasalahan narkotika di ranah internasional itu apa Pak yang sedang happening? Mungkin narkotika jenis baru nih, yang Sobat Bersinar mungkin belum memiliki akses tuh untuk mengetahui dengan lebih jelasnya gitu. Karena kan kalau searching Pak di Google itu ada sumber yang benar, ada juga sumber yang kurang kredibel gitu. Boleh Pak mungkin. Kalau kita lihat ya situasi global bahwa masalah narkotika itu tidak sesederhana yang sudah-sudah ya. Gitu. Seperti kita ketahui pada awalnya narkotika itu hanya ada 3 narkotika natural, yaitu ganja atau cannabis sativa yang bahkan ada jenis-jenis yang lain. Kemudian yang kedua adalah papaver somniferum atau candu. Kemudian yang ketiga adalah erythroxylon coca yang menghasilkan kokain dan sebagainya. Sekarang effort yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau membuat narkotika yang natural itu lebih panjang. Nah, sehingga sekarang karena kemajuan teknologi, kemudian makin banyaknya informasi yang berkembang, sehingga narkotika sekarang banyak yang sifatnya sintetik. Narkotika sintetik itu dibuktikan dengan sekarang adanya metamfetamin lah, terus kemudian ada lagi yang lain yang kita sebutnya adalah new psychoactive substances, di mana tiap hari terus berkembang dan tantangannya ini lebih banyak karena kadang-kadang untuk yang new psychoactive substances ini tingkat bahannya lebih bahaya karena tergantung dari si pembuat atau ahli kimianya atau kemisnya ini. Nah, sekarang kita lihat ya di dunia ini ada sekitar 1259 jenis narkotika baru yang terpantau dan hari demi hari terus berkembang. Di Indonesia ada sekitar 167 yang sekarang lagi banyak kita lihat, kita pantau itu ada 97. Dari 97 ini masih 6 yang ini dalam proses pembicaraan untuk dilakukan pengaturan, yaitu antara lain ada ketamin, ada bromazolam, ada alpha aminopentiopenon, kemudian ada ada lagi yaitu medate dan sebagainya. Ini dalam proses. Kemudian ada lagi yang endemik Indonesia yaitu kratom atau Mitragina speciosa yang masih banyak pro dan kontra. Dan ini terus berkembang dan ancamannya bukan makin berkurang, makin bertambah. Justru makin luar biasa. Betul, ya. Itu yang kira-kira perkembangan narkotika. Terus kemudian dari segi persebaran. Kalau kita lihat titik-titik pembuat narkotika natural dulu, misalnya kalau kanabis, di Indonesia kan Aceh, kanabis sativa. Ada lagi yang dari Amerika, tempat lain juga ada gitu. Sedangkan di sisi lain jenis narkotika lain misalnya metamfetamin atau sabu. Itu kan ada yang sekarang dari Golden Triangle, dari Myanmar, kemudian juga ada dari Golden Crescent, ada juga sekarang daerah yang di Golden Peacock di Amerika Latin, yaitu Kolombia, Peru, dan Bolivia yang tadinya hanya memproduksi narkotika yaitu kokain. Itu sekarang mereka memproduksi juga metamfetamin. Bahkan di beberapa kasus yang ditangani di Indonesia sudah ada metamfetamin yang tidak hanya berasal dari Timur Tengah maupun dari daerah ini Golden Triangle, tapi juga dari Amerika. Sudah ada berapa kartel-kartel Amerika yang anggotanya ditangkap di Indonesia, yaitu misalnya Sinaloa. Sinaloa ada yang ditangkap di Indonesia, banyak asetnya yang disita, yaitu di Jakarta, di Bali, dan di Lombok yang sekarang saat lagi kita dalami untuk pengembangan kasus selanjutnya. Jadi banyak sekali berkembang. Juga karena makin banyak penangkapan, di Indonesia banyak penangkapan, akhirnya di Indonesia timbul fenomena baru. Fenomenanya adalah adanya beberapa kasus-kasus yang sebelumnya sangat sedikit, sekarang berkembang, yaitu adanya clandestine laboratory.
Clandestine laboratory ditemukan karena tadi alasan awalnya bahwa narkotika sintetik itu sekarang sangat mudah dibuat. Informasinya banyak tersebar. Bahan bakunya bisa dapat di mana-mana, dan ketika masih bahan baku itu ada juga yang merupakan barang-barang tidak terlarang. Walaupun sekarang kita sudah ada pengawasan prekursor ya, pengawasan prekursor, baik prekursor untuk farmasi maupun non farmasi, kita lakukan pengawasan. Itu yang kita lakukan ya, perkembangan situasinya sekarang. Ya, wah luar biasa banget Sobat Bersinar ya. Dan ini benar Pak, ternyata Pak, karena kami di Tanggamus juga Pak, kalau mungkin beberapa tahun yang lalu itu trennya penggunaannya ganja gitu ya Pak. Sekarang anak-anak muda, anak-anak sekolah itu sudah mulai menyalahgunakan tembakau gorila Pak, yang sintetis-sintetis seperti itu. Ternyata ya karena dituntut ya Pak, yang namanya manusia itu kan selalu dinamis, selalu berubah. Begitu juga ternyata tentang narkotika ini gitu. Jadi selalu ada perubahan-perubahan gitu. Jadi Sobat Bersinar, ini pesan untuk Sobat Bersinar yang ada di rumah nih, seberapa keren pun kamu, kalau sudah coba pakai narkoba itu akan hancur ya Pak ya. Benar, karena tadi yang disampaikan oleh Bapak, ternyata di luar negeri itu luar biasa sekali perkembangannya, dan ternyata narkotika itu memang benar yang disampaikan adalah extraordinary crime, sehingga apa, sangat banyak sekali jaringan-jaringannya, kemudian juga tidak sesimpel itu ya Pak ya, tidak sesimpel itu permasalahan narkotika. Ya, Sobat Bersinar, itu tadi adalah sedikit obrolan singkat kita bersama dengan Bapak Deputi Hooker BNN RI, dan tentunya Bapak nih punya closing statement, Bapak punya pesan-pesan untuk para remaja, anak-anak masyarakat secara umum di wilayah kerja BNN Kabupaten Tanggamus. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan himbauan ya. Don't ever try drugs. Yes. That's the only way to go to die. Yeah. Jadi pakai narkotika itu hanya satu-satunya jalan untuk menuju kematian. Ya, jadi cobalah lebih wise, lebih bijak, bahwa jangan sekali-sekali pakai narkotika. Tidak ada akhirnya yang baik kalau orang pakai narkotika. Semuanya pasti akhirnya kehancuran. Jadi don't ever try drugs. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Jadi singkat, padat, tapi harus kita pedomani bersama-sama nih Sobat Bersinar. Don't ever try drugs ya, karena kalau sudah coba drugs ya itu akan mengantarkan kita kepada jalan satu-satunya kepada kematian ya Pak ya, dan tentunya ya akan hancur masa depannya. Ya, mungkin terima kasih Bapak sudah menemani malam minggu Sobat Bersinar yang ada di rumah, dan tentunya untuk Sobat Bersinar tetap bahagia dan tentunya hidup sehat tanpa narkoba. Mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan, dan tentunya mohon maaf juga Sobat Bersinar atas kesalahan selama beberapa menit ke belakang. Saya sebagai host undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.